Iya, Bang. Abang dari Kristen? Aku mau baca. Iya, Kristen, Pak. Mm-mm. Abang mau nanya atau mau ditanya nih? Izin Pak, mohon maaf kepada penonton dulu. Saya Kristen, sempat juga saya mendengarkan kemarin pas ku tengok di live Abang juga bahwasanya Muslim itu mohon maaf dulu ya, jangan di ini ada rekaman dari teman-teman nanti yang nonton. Jadi kan Muslim ini kan ada yang nikahin yang anak di bawah umur, Bang. Nikah di bawah umur? Di Iya, mana? ada itu pas Abang berdiskusi sama Bang Edis TV, karena ada itu kan seorang ustaz apa namanya itu si dia menikahi anak di bawah umur itu ada itu, Pak. Lalu di penjara. Eh kayaknya belum tahu. Nanti Abang jelaskan aja itu karena sempat saya juga melihat semalam di Bang, kalau live nggak juga. jelas ngapain Anda bawa? Saya juga nggak ngerti kayak gimana. Kalau di dalam Islam ada aturan fikih, seorang wanita yang haid boleh menikah gitu. Oh iya, Pak. Berarti kan wanita juga kayak yang haid itu kan ada juga yang umur 12 tahun ya. Ada. Berarti kalau memang dibenarkan di agama Muslim berarti bisa dong, Pak. Iya, karena memang nggak ada batasan. Oke, berarti bisa ya, masih di bawah umur lah ya. Tapi kita Seorang berbicara wanita itu, Pak ya. kalau dia haid umur 12 tahun boleh dia menikah. Tergantung dia berada di negara mana lagi. Kalau di negaranya di Indonesia ya di bawah 18 tahun tidak boleh menikah, ya nggak boleh 12 tahun tadi. Oh, berarti nggak semua, Pak ya, nggak semua di negara lain atau di Indonesia nggak disamakan gitu bagi umat Muslim. Misalnya kan ada di Arab Saudi yang umur 12 Iya, tahun nggak bisa nikah. iya Bang, masalahnya gini, ya kita kan di Indonesia, peraturan Indonesia wanita menikah nggak boleh di bawah 18 tahun. Maka Iya ikut betul. aturan negara. Tapi kalau di dalam Islam secara agama kalau dia haid, dia boleh menikah. Oh, berarti secara garis besarnya berarti mengikuti aturan, Pak, bukan mengikuti agama lah, berarti mengikuti aturan pemerintah lah. Ya karena di dalam Islam, di mana Islam itu berada, diperintahkan Allah untuk mengikuti pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu hai orang-orang beriman, ya ikutilah Allah dan ikutilah Rasul dan pemimpin atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kalau pemimpinnya Oke, oke, saya menerapkan paham. Berarti hanya di menerapkan Indonesia 18 ada tahun, umat Muslim. Kalau di Indonesia nggak diizinkan karena ada aturan dari pemerintah, kan begitu, Pak ya? Jadi mungkin itu clear ya. Mungkin di negara lain bisa lah ya, kalau misalnya mengizinkan juga. kalau di negara lain saya kurang tahu dah aturannya kayak gimana. Kalau aturan Islamnya, kalaunya dia udah haid boleh gitu. Oh, oke, oke. Jadi pertanyaan satu lagi, Pak. Nggak lama-lama saya bertanya. Tentang minum kenci onta itu, Pak, kan di mana itu, Pak? Di Arab Saudi ya? Bagi Muslim. Ada manfaatnya bagi agama Muslim ya? Nah, ini pula yang Anda yang salah. Kencing onta itu sejarahnya bukan untuk Muslim. Ah, Tapi untuk orang kafir dari suku Uranah. Dalam hadis itu, bukan diperintahkan untuk Muslim, Bang. ya. Itu Anda salahnya. Katanya di Muslim boleh minum kencing unta. Siapa yang membolehkan? Siapa yang perintahin? Gak ada perintahnya minum kencing unta. Tapi ada sebuah sejarah. Di zaman Nabi dulu ada suku yang datang kepada Nabi. Namanya suku Uranah. Mereka itu orang kafir. Dia minta pengobatan alternatif kepada Nabi. Lalu Nabi menyarankan untuk mengambil kencing unta dan susunya dicampur. Mereka lakukan tuh. Mereka lakukan, ternyata sembuh mereka dari penyakitnya. Oke, Pak. Setelah mereka sembuh, untanya dirampok pula. Wah, berarti secara garis besarnya berarti itu orang orang agama Muslim ya, ya karena dia mau minta tolong sama si Nabi ya. Jadi kan Bukan Muslim, berarti bukan Muslim. Jadi kencing unta itu diperintahkan untuk yang bukan Muslim. oh, oke lah, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin aku nggak bisa lawan, Pak. Aku nggak bisa lawan. Nggak Iya. bisa aku debat. Itu tuh masalahnya sejarahnya kayak gitu. Boleh saya nanyain satu hal ini? Masalah kencing juga sih. Iya, Pak. Alkitab itu kitab Anda kan? Iya. Nih.
Ini kitab Anda yang saya buka ya. Dua Raja-Raja, betul? Iya, betul. Nah, di sini Bang, coba kita baca. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan ee-nya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Ajaran minum air kencing sendiri itu lebih duluan ada di Kristen, Bang. Gimana itu? Kalau kencing unta kan abad ke-6. Ini abad 1 Masehi ini. Ajaran minum kencing sendiri dari Kristen. Aduh Pak Ustadz, udahlah Pak Ustadz, saya mau turun Pak Ustadz, nggak bisa Mau melawan. turun. Iya Pak Ustadz, saya mau turun Pak. Mau turun. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Oke.